ya dari musisi. Saya tidak mau ngomong individu, musisi. Apa salahnya sekarang Telkomsel berpihak kepada konten lokal? Kita jangan membohongi diri. Ya, dengan ada tadi Netflix, Disney Plus, apakah kita harus anti? Harus anti? Enggak. Tapi ayo dong, bangun konten lokal. Hai guys, aku Madeni. Jadi, kalau kenapa kalian bingung tadi ada video-video itu di awal, sebenarnya aku mau ngebahas nih sama kalian. Maksudnya diskusi juga, tahu bincang-bincang juga gimana pendapat kalian tentang video tadi. Video tadi itu tentang Pak Erick Thohir selaku Ketua BUMN memperkenalkan atau memberikan suatu informasi yang pengumuman yang sangat-sangat mengagetkan tentang Abdi Sleng menjadi ketua komisaris Telkom. Nah, tentu agak mengejutkan juga karena kenapa sih kok bisa musisi yang jadi komisaris gitu. Di penjelasannya Pak Erick Thohir itu, dia menjelaskan bahwa dia itu memberikan kesempatan kepada musisi untuk mengembangkan yang ada di Telkom. Sebenarnya Abdi Sleng ini dia itu sebenarnya alumni Universitas di Tadulako juga di di Palu, Sulawesi Tengah. Banyak juga berkecimpung ke dunia digital dan menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan. Nah, salah satunya itu jadi jabatan komisaris di PT Sugi Reksa Indotama sejak tahun 2020. Nah, terus komisaris PT Negara Sains Ekosistem sejak 2021. Nah, terus juga Abdi juga tercatat sebagai CEO and founder di PT Hijau Multi Kreatif Malio Music and Gift ID. Nah, dia tuh nggak semata-mata langsung tiba-tiba jadi ketua komisaris saja, enggak. Nah, dia tuh juga sebelumnya ada pengalaman tertentu, cuman ya karena memang yang lain nggak terlalu ngikutin atau tiba-tiba juga kaget pas munculnya dia jadi ketua PT Telkom, jadi banyak yang ngejudge bahwa dia itu nggak layak jadi pemimpin gitu. Dan juga ada beberapa yang bilang juga karena dia itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jadi karena selama 2 periode dia itu jadi pendukungnya Pak Jokowi, jadi tim suksesnya, akhirnya diberikan ucapan terima kasih sebagai ketua komisaris PT Telkom. Di periode sekarang, Jokowi sekarang dan juga sebelumnya, fenomena ini nggak cuma satu kan, sebenarnya itu ada banyak gitu. Jadi artinya kontroversi ini juga sudah muncul sebelumnya. Nah, mediokrasi ini saya lihat dari aspek bagaimana kalau orang-orang, mohon maaf ya, kalau kita bicaranya profesional dan kompetensi gitu, orang-orang dengan kompetensi yang sebenarnya tidak di atas rata-rata, karena kita berharap orang-orang yang duduk di posisi-posisi strategis pemerintahan, atau kita bicara negara secara umum kan nggak cuma pemerintah, termasuk juga di dalamnya ada BUMN dan lainnya, kita berharap pada orang-orang terbaik. Balik lagi ke Abdi Sleng, jangan lihatnya di tentang politik-politik itu. Kita membahas tentang sebuah kepemimpinan di sini ya guys ya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang tugas-tugasnya dari komisaris itu dia mengawasi direksi dalam suatu pengurusan perusahaan. Nah, di mana komisaris juga diperkenankan memberikan arahan, nasihat kepada direksi dengan kebijakan yang diambil dalam menjalankan perusahaan. Komisaris itu bertanggung jawabnya adalah memantau dan mengawasi berbagai kebijakan perusahaan, kinerja serta proses pengambilan keputusan dan strategi yang diambil atau dilakukan oleh si direksi. Nah, jadi buat kalian yang nonton tadi yang bahwa sebelumnya berpikir bahwa Abdi Sleng itu bla 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 bla, sebenarnya tapi nggak masalah, ada yang pro dan kontra, itu pendapat kalian. Cuman ini dari pendapatku bahwa siapapun bisa jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu bisa ada, jiwa pemimpin itu bisa ada dari lahir atau dibentuk dari lingkungan.